datang ke orang Solo ini. Pak, Wah, Presiden, capek-capek enggak capek. Baru saja kemarin 3 November 2024, dua tokoh besar Republik Indonesia, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden kita saat ini Prabowo Subianto, telah kembali bertemu demi melepas rasa rindu. Tentu pertemuan kedua tokoh besar ini sangat dirindukan para pendukungnya yang ingin negara Indonesia jadi bersih dari tikus-tikus yang berkeliaran di tanah air dan yang ingin Indonesia menjadi negara maju. Namun sebaliknya, pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini tentunya akan bikin jengkel para bandit-bandit atau maling-maling yang masih berkeliaran di tanah air. Iya, mereka saat ini sedang kebingungan dan takut karena pasti penasaran dengan apa sih pembahasan yang dibicarakan oleh dua tokoh hebat di Republik ini. Tentunya mereka pasti khawatir jangan-jangan Pak Jokowi telah kembali memberikan clue untuk daftar atau memberikan list koruptor berikutnya yang berikutnya akan ditangkap. Lalu apa sih isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin? Benarkah Pak Jokowi telah kembali memberikan sebuah clue, dan apa hubungannya antara pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sehingga bikin para koruptor takut? Oke, satu persatu kita akan ulas jawabannya dalam video ini ya. Namun sebelum kita bahas, perlu kami sampaikan pengingat kembali bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini keduanya sangat bersahabat dengan baik. Pak Prabowo, percayalah berasa ya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. ada yang mengatakan dinasti. Politik dinasti apa ya? Di politik dan di semua bidang kehidupan, ya dinasti itu biasa. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Beliau ajak bergabung, akhirnya menang deh. Sorry ya. Dan keduanya ingin membersihkan dan memajukan Indonesia. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, keduanya saling melindungi dari orang-orang yang ingin merusak NKRI. Dan Pak Prabowo juga telah menyatakan bahwa Pak Jokowi merupakan seorang politikus yang sangat hebat. Dan dia juga telah bilang bahwa banyak belajar dari Pak Jokowi. Makanya kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Luar biasa ya, keduanya sangat kompak dan komitmen saling menjaga dan sama-sama berniat untuk memajukan bangsa dan negara. Oke, kita balik lagi ke fokus topik ini ya. Yang pertama, apa sih yang dibicarakan dalam pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Presiden Prabowo telah mengatakan bahwa banyak masalah yang dibahas dalam pertemuan kemarin dengan Pak Joko Widodo. Dan Pak Prabowo juga bilang menunya sangat enak. Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Rasanya gimana, Pak? Wah, Cocok enak dengan banget. rasanya? Lalu, pertanyaan kedua, apa sih hubungannya antara pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dengan koruptor, serta apa sih maksudnya clue Jokowi itu? Iya, buat yang belum tahu, pada video sebelumnya sudah pernah kami sampaikan bahwa satu Indonesia telah dibuat kaget oleh Pak Jokowi, Kaisang, Mas Gibran, dan Pak Prabowo. Iya, bagaimana tidak? Karena penangkapan Tom Lembong ternyata sebelumnya sudah diberikan clue oleh Kaisang dengan memakan sebuah roti seharga Rp400.000, yang dimana angka ini seakan memberikan sinyal atas penangkapan Tom Lembong yang telah merugikan negara hingga 400 miliar. Dan
sebelumnya juga Mas Kaisang secara mengejutkan telah sengaja jalan-jalan membawa seekor ayam. Ya, tentu itu juga merupakan sebuah sinyal. Dan benar saja, tidak lama berselang dari peristiwa tersebut, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menelusuri korupsi pada pengadaan ternak ayam dengan nilai 9,18 miliar. Lalu, teman-teman pasti ingat kan dengan kasus korupsi timah yang telah merugikan negara mencapai 271 triliun yang telah menyeret nama Helena Lim. Nah, sebelum Helena ditangkap, ternyata dia telah diundang ke podcast Mas Kaisang. Dan siapa yang menyangka, ternyata podcast ini juga merupakan sebuah pesan dari Mas Kaisang. Dan betul saja, tidak lama berselang, Helena Lim telah ditangkap. Dan kini Mas Kaisang, Mas Gibran, Pak Jokowi, dan Bu Iriana telah kembali melempar teka-teki yang bikin penasaran satu Indonesia. Iya, karena baru saja Pak Jokowi bersama dengan Mas Kaisang secara mengejutkan tiba-tiba bermain Tamiya. Lalu, sebagian netizen telah berpendapat bahwa kegiatan ini ada hubungannya dengan kasus Formula E. Dan belum lama ini, Mas Kaisang telah kembali bermain kode-kodean. Iya, karena Kaisang telah bermain bola, namun telah menggunakan nomor punggung baju yang sangat unik, yaitu bernomor 8,9. Dan tentu, banyak netizen yang menghubungkan angka ini adalah nilai yang keluar dari angka 100 dikurangi 11 menjadi 89. Nah loh, angka apa itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Lalu berikutnya, Bu Iriana telah memberikan clue dengan minum tolak angin. Dan Erina, istri Mas Kaisang, telah makan sushi tanpa formula. Waduh, kode apa lagi ya itu? Dan sebelumnya, seperti yang kita tahu, Mas Kaisang telah bikin heboh karena telah menggunakan jet pribadi. Dan tentu hal itu dilakukan bukan semata-mata ingin naik jet pribadi. Karena berselang dari kejadian tersebut, Mas Kaisang yang bukan pejabat negara dan bukan mantan pejabat negara langsung bikin heboh. Dan akhirnya semua mantan pejabat dan pejabat negara yang pernah naik jet pribadi termasuk Bu Megawati, Pak Mahfud MD, dan lainnya langsung ikut terkena imbasnya juga. Dan ada masih banyak lagi clue-clue yang telah diberikan oleh keluarga Pak Jokowi. Waduh, gawat ya. Dan yang sekarang jadi pertanyaan, mengapa ya keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi bisa tahu? Ya, jawabannya adalah karena ada di video ini. Nanti betul di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Dan bisa jadi Pak Jokowi juga membisikkan langsung ke Pak Prabowo. Siap-siap ya untuk para koruptor yang belum tertangkap, harap antri. Tentu berita-berita ini saat ini telah bikin para maling-maling yang masih berkeliaran di negeri ini jadi kalang kabut. Sangat luar biasa ya. Di era Pak Jokowi telah berhasil dan sukses mencari informasi dan mengumpulkan bukti. Dan untuk sinyal, clue, serta kodenya akan dijalankan oleh Mas Kaisang atau Mas Gibran. Dan terakhir, untuk sang eksekutor akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Sangat luar biasa ya. Ya, semoga saja Pak Prabowo betul-betul bisa meringkus dan membersihkan negara Indonesia dari para koruptor yang telah sangat merugikan negara. Dan balik lagi ke clue-clue yang telah diberikan oleh Mas Kaisang, seperti main Tamiya, nomor punggung, baju bola, sushi tanpa formula. Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak kode tersebut ditujukan untuk siapa? Bantu dong kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Dan buat yang belum tahu, kesungguhan dari Pak Prabowo untuk memberantas koruptor di tanah air tidak main-main loh. Ya, karena pada video sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa baru saja 10 hari menjabat, Pak Prabowo telah
berhasil menangkap 28 koruptor dari 7 kasus korupsi di Indonesia yang telah merugikan negara hingga mencapai 3,1 triliun rupiah. Wow, luar biasa ya. Gebrakan besar dari Pak Prabowo dan juga kerjasama hebat antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Semoga saja niat mulia dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk membersihkan negara kita ini dari maling-maling yang telah lama hidup subur di tanah kita ini dapat tercapai dengan sukses ya. Dan Indonesia ke depannya dapat menjadi negara paling bersih dari tikus-tikus para koruptor di dunia. Iya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai update ini? Teman-teman senang gak dengarnya? Atau jangan-jangan ada pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.